Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Universitas Negeri Siliwangi, Program Studi Teknik Informatika, atas nama Yasmin Aulia Agustin. Di sini saya akan membahas laporan hasil penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Spare Part Elektronik berbasis Web PHP oleh Studi CV Human Global Service Yogyakarta. Alasan perancangannya adalah banyaknya kendala yang terdapat pada beberapa perusahaan, seperti sistem yang tidak terkendali, tidak ada pengawasan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka dibuat suatu sistem dengan menggunakan first in first out atau FIFO perpetual, di mana barang yang pertama kali masuk akan pertama kali diperiksa. Kemudian terdapat beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian, yaitu salah satunya 1. Sistem informasi, yang merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai satu tujuan. Kedua, konsep perancangan database, yang berfungsi untuk menambah data, menghapus, mengambil, dan membaca data. Yang ketiga, definisi konsep basis data yang mendefinisikan tentang orang, tempat, kejadian, atau konsep yang terekam pada suatu basis data yang disebut juga entity. Serta database atau file-file, yaitu file yang mempunyai kaitan satu sama lain, serta file yang berisi record-record atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan entity secara lengkap. Keempat, kegunaan basis data, yaitu suatu cara penyusunan yang dapat mengatasi masalah-masalah saat melakukan penyusunan, seperti masalah redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, keamanan, integrasi, independence, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa metode penelitian, salah satunya yaitu metode pengumpulan data dengan 3 jenis metode, yaitu 1. Metode studi literatur dengan melakukan studi pustaka mencakup buku-buku teks, diktat, makalah, browsing, dan lain sebagainya. Kedua, metode interview dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan. Ketiga, metode observasi dengan mengumpulkan fakta yang cukup secara efektif. Kemudian, metode dengan analisis data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang berfungsi untuk mengelompokkan data yang sesuai dengan jenis dan fungsinya. Kemudian yang terakhir dengan metode perancangan sistem, melakukan rancangan aplikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan harapan agar pembuatan aplikasi tidak meluas dari pokok permasalahan. Serta hasil dan pembahasan yang terdapat pada laporan ini yaitu analisis data. Data diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu data barang, data pembelian, data penjualan, rekap data pembelian, dan rekap data penjualan, serta analisis user yaitu manajer dan operator. Kemudian analisis sistem yang menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam sistem. Salah satunya yaitu sistem mampu menyimpan data penjualan dan pembelian barang. Sistem memiliki fasilitas manajemen data master, yaitu data barang, supplier, dan jenis biaya. Sistem dapat mencatat penggunaan biaya inventory. Kemudian, sistem menyediakan fasilitas pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Kemudian yang terakhir yaitu perancangan sistem, yang merupakan salah satu unsur atau tahapan dari keseluruhan pembangunan sistem komputerisasi. Kemudian di sini terdapat diagram konteks yang menjelaskan bahwa diagram konteks tersebut mempunyai 2 entitas luar, yaitu operator dan manajer. Operator adalah pihak yang melakukan segala transaksi penjualan dan pembelian, serta manajer yaitu mengenai penghapusan, penambahan, perubahan kategori, dan supplier. Dan terdapat diagram yang menjelaskan di mana terjadinya proses pembelian, proses penjualan, proses manajemen data, dan proses pembuatan laporan. Di mana proses pembelian yaitu proses yang menangani beberapa proses sebelumnya, yaitu data pembelian, nota, dan lain sebagainya. Kemudian proses penjualan, menangani proses transaksi penjualan, serta proses manajemen data, yaitu proses penambahan, penghapusan, perubahan pada data master, seperti data barang, kategori, dan supplier.
Dan yang terakhir pembuatan laporan, yaitu menghasilkan hasil analisa yang dikelola oleh manajer. Pada diagram selanjutnya, menggambarkan subproses yang ada pada DFD level 1, menunjukkan terjadi 3 subproses yang ada pada proses 1. Dan yang terakhir, diagram Entity Relationship, atau biasa disebut ERD, yang berguna untuk menggambarkan relasi antar entitas yang terdapat dalam sistem. Tahap akhir dari penelitian ini yaitu tahap pengujian sistem, di mana dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan cara black box test, di mana pengujian ditekankan pada kelayakan aplikasi untuk dapat digunakan oleh perusahaan. Kedua, dengan cara alpha test, di mana pengujian dilakukan pada program dengan cara menyebarkan angket pertanyaan kepada beberapa responden atau user, serta diminta untuk mencoba sistem secara langsung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya Yasmin Aulia Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.